terkait dengan setelah kemarin kita membahas terkait dengan Pancasila yang berhubungan dengan pembukaan alinea keempat atau pembukaan pada Undang-Undang Dasar. Pada hari ini kita akan melanjutkan bagaimana Pancasila itu sebagai filsafat, baik sebagai filsafat dari dasar negara atau ideologi bangsa kita maupun pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ada yang berpandangan terkait dengan Pancasila tersebut sebagai filsafat? Baik, saya lanjutkan saja. Terkait dengan Pancasila sebagai filsafat, bisa dilihat dengan seksama atau diperhatikan bahwa istilah filsafat ini secara etimologis merupakan pandangan kata falsafah dari Arab dan filosofi dari Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Berikut adalah pengertian filsafatnya. Kata filosofia ini merupakan kata yang majemuk yang tersusun dari kata philos dan phelen yang berarti cinta, mencinta, mencintai. Sedangkan sophia ini berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Demikian pengertian dari philos dan sophia yang berarti bagaimana kita mencintai dengan kebijaksanaan, bagaimana kita mencintai dengan hikmat, dengan kearifan dan pengetahuan. Nah, dengan demikian filosofia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, mencintai pengetahuan dengan pemikiran-pemikirannya, dan berfilsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya atau merenung terhadap sesuatu secara metodik, sistematik, menyeluruh dan universal untuk mencari hakikat dari suatu pemikiran tersebut. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang paling umum untuk mengandung usaha mencari kebijaksanaan dan cinta akan kebijaksanaan tersebut. Yang berfilsafat adalah yang berpikir, tetapi orang yang berpikir belum tentu berfilsafat. Seperti itu cara konteks pemikiran dari filsafat tersebut. Jadi, adapun yang disampaikan terkait dengan tujuan dari filsafat tersebut, yaitu bagaimana kita bisa mencintai kebijaksanaan, bisa mencintai hikmat, dan bagaimana dengan pengetahuan tersebut kita menuju kebijaksanaan dalam berpikir. Berikut adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, dari Pitagoras pun menyebutkan bahwa hanya Tuhan yang mempunyai kebijaksanaan yang sesungguhnya. Tugas manusia di dunia adalah mencari kebijaksanaan dan mencintai pengetahuan. Itulah sebabnya filsuf adalah pencari hikmat atau pencinta kebijaksanaan. Ada dua pemikiran di sini, di mana filsafat itu terbagi menjadi cinta dan kebijaksanaan. Dari kita berpikir pun terkait dengan apa yang kita kerjakan, tidak hanya mencintai suatu pekerjaan, tetapi kita harus bijaksana dalam bertindak. Sehingga menimbulkan falsafah dari cinta akan pekerjaan tersebut, ya memang kita bisa mencintai pekerjaan dengan kebijaksanaan, atau ada pikiran-pikiran atau pengetahuan yang bisa kita gunakan bagaimana agar membentuk hikmat dengan suatu kebijaksanaan tersebut. Ini adalah tujuannya bagaimana filsafat tersebut. Begitupun dengan hal-hal lain tentang keseharian kita, tentang kehidupan kita, tentang di mana kita berada
ada di ruang sosial, ada di tempat bekerja, ada di tempat terkait dengan kehidupan masing-masing. Jadi ada dorongan orang untuk berfilsafat. Jadi kegiatan berfilsafat pada manusia berawal dari rasa heran tentunya. Di mana rasa heran itu karena adanya kesangsian dan kesadaran akan keterbatasan. Terkadang rasa heran dalam berfilsafat tersebut berarti bertanya-tanya, disertai rasa heran dan kagum. Sebagian filsuf berpendapat bahwa adanya kata heran ini merupakan asal dari filsafat. Nah, di mana rasa heran ini kemudian mendorong untuk menyelidiki. Nah, ketika kita heran dengan sesuatu hal, ya kita tidak akan berpikiran bahwa menuduh atau hal yang lainnya terkait dengan hal-hal negatif. Tetapi bagaimana rasa heran ini mengarahkan kita atau mendorong kita untuk berpikir apa yang terjadi ketika mereka melakukan hal tersebut. Apa yang mereka lakukan ketika mereka ingin. Apa yang mereka pikirkan ketika setelah hal tersebut ada, keberlanjutannya seperti apa. Jadi rasa heran tersebut bukannya kita berusaha untuk untuk membicarakannya lebih lanjut, tetapi bagaimana kita bisa berpikir bahwa rasa heran ini bisa menggali potensi. Nah, ternyata dari apa yang kita kagumkan atau timbulnya rasa heran tersebut, kita dari apa yang kita pikirkan muncul ide-ide atau hal-hal yang baru yang bisa kita kerjakan seperti itu. Begitu orang berfilsafat, ketika ada orang yang berpikir tidak bisa, ya kita yang berfilsafat mengapa tidak bisa. Mereka dengan keterbatasan pun bisa melakukannya, apalagi kita dengan adanya teman atau dengan adanya relasi tanpa adanya keterbatasan, mengapa kita tidak bisa lebih. Tapi apa yang membuat kita bisa lebih tersebut otomatis akan menjadi pemikiran-pemikiran kita selanjutnya. Strateginya pasti akan berbeda, walaupun tujuannya akan sama. Yang kedua, adanya kesangsian merupakan sumber utama pemikiran manusia yang menuntun pada kesadaran. Sikap ini berguna untuk menemukan titik pangkal dan kemudian menjadi hal yang tidak disangsikan lagi. Ketika kita sangsi, ketika kita ragu akan sesuatu, itu akan membawa kita bahwa kita akan sadar akan hal-hal yang terjadi. Bagaimana kita sanksi, misalkan kita sanksi akan adanya keadilan, kita sanksi akannya adanya tidak ada keadilan hukum, tidak ada keadilan sosial. Kita sanksi dengan hal tersebut, mungkin kita akan sadar bagaimana hidup ini memang benar-benar akan menjadi adil ketika kita bisa menggerakkan hal tersebut dari diri kita sendiri. Kita bisa berpikir bahwa apa yang menyebabkan hal atau kesangsian itu hadir atau keraguan itu hadir. Di sanalah kita bisa berpikir sadar, wah ternyata memang lingkungannya tidak bisa mendorong kalau seperti ini. Ternyata memang SDM-nya kurang dikembangkan, kan itu. Kita bisa membaca budaya kehidupannya, karena itu yang paling mendasar. Ketika kita sadar akan lingkungan tersebut, pasti kita akan membaca budaya kehidupan. Entah itu
sumber daya manusia atau sumber daya alam yang ada di sekitar. Kesadaran dan keterbatasan. Nah, ketika adanya kesadaran dan akan keterbatasan ini, manusia mulai berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan alam di sekelilingnya. Kemudian muncul kesadaran akan keterbatasan bahwa di luar yang terbatas pasti ada sesuatu yang tak terbatas. Ketika kita sadar akan keterbatasan yang ada di lingkungan, entah itu sumber daya manusia atau sumber daya alamnya, tentu dari apa yang terbatas tersebut ada sesuatu hal besar yang bisa kita lakukan. Maka dari itu, dari dorongan kita berfilsafat, ada hal-hal mendasar yang bisa kita. Ternyata kita tidak hanya berpikir yang berat-berat saja. Hal-hal yang ringan pun akan mendorong kita ke pemikiran-pemikiran yang besar seperti itu. Jadi akan keterbatasan tersebut tidak hanya cukup dengan hal-hal besar seperti itu. Hal-hal kecil pun akan mendorong kita untuk bagaimana kita bisa berpikir kembali atau merefleksikan diri kembali sehingga kita bisa sadar, sehingga dari kesadaran tersebut yang ada dalam keterbatasan bisa membuahkan hasil yang besar daripada dari adanya sifat terbatas tersebut. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan. Baik, ketika adanya dorongan untuk berfilsafat tersebut, tentu ada ciri-ciri pemikiran filsafat. Berikut adalah ciri-cirinya. Berfilsafat memiliki ciri khas, yakni berpikir sedalam-dalamnya. Nah, berpikir biasanya berbeda dengan berpikir secara filsafat, karena karakteristik atau ciri-ciri pemikiran filsafat yaitu komprehensif, menyeluruh, memikirkan dari awal, dari proses hingga akhirnya, hingga selesai, dan jika sudah selesai, apa yang akan terjadi. Begitu komprehensif orang berpikir secara berfilsafat, memiliki sikap berani berspekulasi. Jika tidak terjadi dengan rencana yang A dengan filsafat berpikirnya atau berpikir filsafat tersebut, bagaimana dia mengolah hal tersebut dengan rencana kedua atau dan ketiga dan selanjutnya tersebut. Jadi bagaimana pengolahan filsafat tersebut tidak berfokus pada satu titik saja. Bagi mendasar atau radikal, kadang-kadang hal yang mendasar ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan pemikiran-pemikiran orang pada umumnya, di mana orang-orang yang berpikir mendasar atau radikal ini akan menggocek kembali hal-hal yang menjadi pondasi atau yang menjadi landasan berpikir di awal. Ketika ada hal baru, mereka lagi menggodok hal-hal yang lama atau yang mendasar tersebut, agar apa yang dihasilkan dari pemikiran baru tersebut memiliki landasan yang kuat terkait hal-hal yang mendasar atau radikal tersebut. Yang keempat, berpikir filsafat adalah tentang konsistensi atau runtut dari apa yang dilakukan di awal, di proses, hingga menemukan hasil, dan setelah hasil itu apa yang terjadi, mereka melakukan secara konsisten. Bahkan akan lebih mengembangkan lagi dari apa yang telah ditemukan. Koheren atau logik, di mana berpikir filsafat bukanlah berpikir dengan fantasi atau berhalusinasi, tetapi berpikir filsafat adalah suatu yang koheren atau logik terkait dengan apa yang kita pikirkan.
Sistematis tentu ada sistematis tersebut ada pada filsafat, bagaimana langkah-langkah atau metode yang digunakan dalam pemikiran-pemikiran yang akan diaktualisasikan tersebut. Bebas, tentunya memiliki kebebasan atau idealisme tersendiri dalam berpikir, dan yang terakhir bertanggung jawab dari apa yang dilakukan secara menyeluruh, spekulatif, yang mendasar, konsisten, koheren, sistematis, dan bebas tersebut memiliki tanggung jawab terkait apa yang dipikirkan, apa yang diproses, apa yang menjadi progres, dan apa yang menjadi hasil, sehingga dari ketentuan semua tersebut ada tanggung jawab terkait dengan apa yang telah dilakukan tersebut. Kita lanjutkan. Adapun objek filsafat, ada penjelasan berikut adalah filsafat sebagai kegiatan olah pikir manusia menyelidiki objek yang tidak terbatas atau tidak hanya satu objek saja, sebagai tinjauan dari sudut isi atau sudut substansi yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bagaimana objek material filsafat, yaitu objek pembahasan filsafat yang mencakup segala sesuatu yang baik, yang bersifat material, konkret, seperti manusia, alam, benda, binatang, dan lain-lain. Di mana hal-hal tersebut maupun yang bersifat abstrak, seperti spiritual, itu dengan yang berhubungan dengan nilai-nilai, ide-ide, ideologi, moral, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan objek formal filsafat yaitu cara berpandangan seorang peneliti dalam menyelidiki, membahas, atau menyoroti sesuatu terhadap objek material tersebut. Nah, dari objek filsafat ini kita sudah bisa menilai bahwa di mana Pancasila ada pada objek material filsafat. Di mana dari objek material filsafat tersebut dibahas dalam sesuatu yang bersifat abstrak. Karena dalam nilai-nilai atau pemahaman kita terkait dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, tentu ada ide-ide, ada gagasan, ada nilai-nilai, ada ideologi, ada yang bersifat moral, bersifat pandangan hidup, dan lain sebagainya. Jadi dari objek filsafat ini kita bisa menentukan apa yang kita bisa bahas terkait dengan Pancasila sebagai filsafat tersebut, terkait dengan objek material filsafat. Contoh dari objek filsafat tersebut yaitu objek material psikologi, antropologi, dan sosiologi sama, yaitu manusia, tetapi objek formalnya berbeda. Di mana psikologi menyoroti manusia dari segi kejiwaan, di mana antropologi menyoroti dari segi budaya, sedangkan sosiologi menyoroti dari segi interaksi manusia dengan manusia lain. Jadi yang membedakan ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya adalah objek formalnya. Beginilah cara filsafat bekerja dalam pemikirannya. Dalam manusia pun tidak hanya satu saja yang dibahas. Tidak hanya pemikirannya saja, tidak hanya budayanya saja atau interaksinya, tetapi semuanya dipikirkan dalam filsafat tersebut. Jadi adanya keberlangsungan ilmu satu dan ilmu yang lain. Di mana materialnya ada 3, psikologi, antropologi, dan sosiologi. Tetapi manusia menjadi objek formal. Berikut terkait dengan Pancasila. Pancasila bisa ditinjau dari berbagai aspek, kan. Dari bagaimana Pancasila itu dari material psikologi, antropologi, dan sosiologinya tentu akan ada kaitan. Di mana jiwa dari Pancasila itu
kebinekaan. Bagaimana kita membahas budaya yang ada dalam Pancasila, itu tentu kita akan menyatukan dari berbagai budaya atau ribuan budaya yang ada di ribuan pulau di Indonesia. Dan bagaimana terkait dengan interaksi yang terjadi terkait dengan nilai-nilai yang ada Pancasila. Itu akan ada persatuan, akan ada musyawarah, dan keadilan sosial yang terjadi. Begitu contoh yang bisa ditampilkan. Suatu objek material tertentu dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang yang berbeda atau perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam sudut pandang filsafat yang merupakan cabang-cabang filsafat. Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok adalah yang pertama metafisika, di mana membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis yang meliputi bidang, yaitu ontologi, di mana ontologi ini berbicara atau membicarakan teori sifat dasar atau ragam dari kenyataan. Yang kedua, kosmologi, di mana membicarakan tentang teori umum mengenai proses dari kenyataan dan antropologi tersebut. Yang kedua, ada epistemologi, di mana epistemologi ini adalah pikiran-pikiran dengan hakikat pengetahuan atau kebenaran. Dengan metodologinya adalah ilmu yang membicarakan cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan. Itu adalah epistemologi. Yang ketiga adalah logika atau logik yang membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dapat mengambil kesimpulan yang benar. Bagaimana kita logik atau lebih bijaksana dalam mengambil keputusan atau bagaimana langkah kita ya. Etika membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, yaitu baik atau buruk, benar atau salah, dan sebagainya. Estetika membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan keindahan. Bagaimana hal-hal yang damai, hal-hal yang bisa memberikan vibrasi yang positif terkait dengan ketenangan, kedamaian, dan hal-hal lain yang bisa memanjakan dari panca indera. Begitu adalah suatu objek material yang pada filsafat ternyata ada dasar-dasar atau bagaimana landasan berpikir terkait dengan filsafat tersebut. Jadi ketika Pancasila itu ada, tidak hanya dibahas dengan dasar sejarahnya, tidak hanya sejarahnya, bagaimana bangsa ini ada, bagaimana sejarahnya, apa yang mendasari sehingga bisa menyimpulkan bahwa kita negara yang bineka. Nah, dalam perumusannya, adapun orang-orang yang hadir atau tokoh-tokoh yang hadir itu, apakah mereka hanya hadir atau memang ikut serta atau urun serta dalam berpikir dalam memformulasikan Pancasila tersebut. Tentu ada hal-hal yang saling berkaitan atau berkolerasi dengan Pancasila maupun filsafat. Ternyata Pancasila itu bukan hal yang hanya dirumuskan dengan bagaimana latar belakang kita, tetapi banyak hal yang dipikirkan hingga 74 tahun filsafat atau Pancasila itu berfilsafat dengan pedoman kehidupan bangsa Indonesia, di mana kita saling bertoleransi atau saling menghormati atau saling menghargai dengan perbedaan, tidak hanya keyakinan saja. Bagaimana kita bisa hidup dengan rasa kemanusiaan, tentunya dengan adil dan keberadaban kita sebagai manusia yang beradab. Bagaimana dengan hal-hal tersebut kita bisa bersatu
Jadi ada penjelasan yang runut dari Pancasila tersebut. Nah, setelah kita bersatu, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bermusyawarah untuk mencapai kemufakatan. Setelah kita musyawarah dengan mufakat, maka keadilan sosial pun terjadi. Jadi Pancasila terkait dengan nilai-nilai tersebut bukan menjadi ingatan saja, tapi ketika kita paham ada sesuatu hal yang bisa kita ceritakan dari nilai-nilai tersebut. Begitu. Maka ketika sila kelima sila itu bisa kita jelaskan, bisa kita pahami, maka nilai estetikanya akan hadir, akan menjadi negara yang indah, menjadi negara yang damai, menjadi negara yang tenang, tidak ada konflik, tidak ada permusuhan atau hal-hal lain seperti itu. Itu yang menjadi tujuan hidup kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara kan seperti itu juga. Di mana hidup adalah apa ya? Intinya hidup bertujuan untuk mencari kebahagiaan. Entah bagaimana kita mengolah hidup itu agar bahagia di dunia dan menjadi bahagia di akhirat. Ketika kita menemukan kebahagiaan di dunia terkait dengan tujuan kita untuk belajar, jadi kita akan menemukan kebahagiaan kita di akhirat juga. Terkait dengan Imarso Kuntolodo, Imangun Mangunkarso, Turbunia Handayani itu kan bagaimana guru atau siapapun yang menjadi guru atau pengajar kalian bisa menjembatani kalian untuk berproses. Begitupun hal-hal tersebut menjadi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memberikan konsep belajar di Indonesia. Jadi sesuatu hal yang menurut kalian kuno atau yang sudah lampau di Indonesia itu ternyata itu masih digunakan atau masih orang-orang luar itu penasaran dengan pemikiran-pemikiran manusia Indonesia itu loh. Karena manusia Indonesia itu sangat pintar dalam lokal jeniusnya. Bagaimana kecerdasan lokalnya dia bisa menggali hal yang lebih dalam dari orang-orang barat. Ketika Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai pengkritik Belanda atau pemerintahan Belanda pada saat era penjajahan tersebut, Ki Hajar Dewantara dibuang ke Belanda. Apa yang Ki Hajar Dewantara dilakukan di Belanda? Karena Ki Hajar Dewantara ini adalah satu-satunya manusia pribumi yang masuk ke kedokteran. Dia tertarik pada bidang psikologi dan pendidikan. Apa yang dia gali dalam situasi dijauhkan dari tanah Nusantara. Dia menggali ilmu psikologi dan pendidikan. Di Belanda, yang kaya akan literasinya, dia kembali ke Indonesia dan merumuskan filsafat atau konsep berpikirnya dan dia terapkan di Indonesia. Dengan tujuan dari pendidikan itu adalah menuju kebahagiaan. Begitu Ki Hajar Dewantara itu mengkonsepkan atau berfilsafat terhadap apa yang ia pedulikan dari segi psikologi dan pendidikan. Begitupun Pancasila, di mana akhir dari filsafat Pancasila itu ya tentu kebahagiaan juga. Kita bisa merasakan
Tidak ada ketimpangan, tidak ada tembok, tidak ada batas di antara kita. Dalam konteks jadi semuanya harus merasakan kesehatan dengan bisa menikmati fasilitas kesehatan. Semuanya harus bisa menikmati pangan, sandangan pangan. Mungkin hal-hal tersebut masih kita perlu karena kita adalah generasi bangsa yang akan memperbaiki bangsa ini lebih baik daripada yang sebelum. Jadi terkait dengan filsafat, berikut adalah bagian bagan di mana filsafat tersebut adalah dalam arti proses sebagai filsafat sebagai ilmu, dalam arti produk filsafat sebagai pandangan hidup. Bagaimana kita menjelaskan Pancasila ini dengan konteks filsafat? Silahkan dipikirkan karena ini adalah tugas kalian. Dalam filsafat dibagi menjadi dua, dalam arti proses, dalam arti produk. Dalam arti proses, filsafat sebagai ilmu, dalam arti produk, filsafat sebagai pandangan hidup. Bagaimana menjelaskan Pancasila dalam konteks filsafat ini? Ini akan menjadi tugas. Buatlah makalah dengan kelompok 5 orang dalam satu kelompok. Minggu depan kita akan bahas terkait dengan tugas ini. Jadi akan ada beberapa kelompok yang akan presentasi terkait dengan tugasnya ini. Bagaimana penjelasan kelompok terkait dengan Pancasila dalam konteks filsafat ini. Dalam artian filsafat sebagai ilmu dan filsafat sebagai produk, di mana dari produk tersebut diartikan filsafat sebagai pandangan hidup. Kalau memang memungkinkan adanya kasus-kasus, adanya kejadian-kejadian dalam dalam profesi di bidang kalian atau hal-hal lainnya yang bisa kalian selipkan dalam penjelasan dari Pancasila sebagai filsafat ini bisa kalian gunakan sebagai penambah referensi materi agar orang itu bisa mencerna kembali dari apa yang kelompok pikirkan. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Bapak. Silakan. Mengenai kelompoknya itu berarti tugasnya kita membuat dua ya, Pak ya? PowerPoint dan makalah seperti tugas yang sebelumnya, gitu. Iya, benar. Baik, Pak. Nanti makalahnya di-convert PDF. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti bisa dibagikan link drive-nya. Jadi semua tugas itu dibagi dalam 2 folder, folder makalah dan folder PowerPoint. Nah, nanti disimpan di dalam link drive bisa dikirim ke Bapak. Agar tidak ada satu-satu yang mengirim lewat email.
Nanti Aras atau perwakilan dari siapa bisa menyampaikan. Ada yang ditanya lagi? Format tugas apakah sudah dimengerti? Untuk makalahnya, format tugasnya juga sama seperti minggu lalu atau ada perubahan sedikit, Pak, mengenai cover dan lain sebagainya? Covernya sudah ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Jadi cover yang paling atas adalah judul dari makalah. Judul dari makalah, yang di bawahnya adalah logo. Di bawah logo nama-nama kelompok. Di bawah nama-nama kelompok tersebut ada program studi, fakultas, dan universitas. Di bawahnya, paling bawah setelah universitas adalah tahun 2022, di mana makalah itu diproduksi. Setelah itu biasa ada kata pengantar, ada daftar isi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Baru kalian bisa bergerak ke pembahasan di bab 2. Bab 2 itu pembahasan, di bab 3 memberikan kesimpulan. Bab 4, bukan bab 4. Setelah bab 3, daftar pustaka. Kait referensi atau sumber yang kalian gunakan dalam tugas. Sudah cukup mengerti? Sudah, Pak. Baik, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Silakan aktifkan kameranya. Kita akan dokumentasikan kuliah hari ini. Lihat di kamera, 1, 2. Satu, dua. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatan sudah mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Singkat, namun ada yang bisa kita bahas terkait dengan filsafat, bagaimana cara berpikir filsafat tersebut tidak hanya berpikir. Jadi orang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir, dan orang yang berpikir belum tentu orang yang berfilsafat. Bagaimana landasan-landasan dari pemikiran filsafat itu tertentu tadi sudah Bapak sampaikan langkah-langkahnya, dan bagaimana kalian bisa membahas Pancasila itu dalam konteks filsafat tentunya. Terima kasih atas waktu sudah mengikuti perkuliahan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.